Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan ingin kembali kepadamu tapi masih malu-malu. Ya. Jadi ada 3 ciri yang akan mantan tunjukkan ya. Ketika dia ingin kembali kepada kita, tetapi perpisahan itu membuat orang menjadi canggung, ya, menjadi kaku, jadi malu-malulah, ya, untuk bisa mengutarakan perasaannya secara terbuka. Ya, jadi dia kemudian memberikan berbagai tanda-tanda. Nah, sejauh mana kita memahami tanda-tanda itu tadi, maka itu akan sangat menentukan ya seberapa jauh dia kemudian untuk mendekat kembali kepada kita. Kalau kita meresponnya, ya tentu dia akan datang mendekat, tetapi ketika dia melihat kita tidak memberikan respon apapun, ya mungkin dia pelan-pelan akan menjauh kembali. Nah, ada 3 ciri yang akan dia tunjukkan. Yang pertama nih ya, tiba-tiba blokir seluruh media sosial kita dibuka. Nah, kita itu kan kalau diblokir juga masih sering ya kita ngecek apakah kita masih diblokir, ya. Kan kita melihat tuh, misal kalau Facebook itu ya, kalau orang blokir kita itu dia pernah memberikan komentar ya di postingan kita. Biasanya postingannya jadi buram gitu ya. Begitu. Tetapi kalau dia buka kembali ya seperti umumnya, jadi cetak tebal itu ya. Kita lihat. Nah, biasanya kalau kita diblokir, kita searching begitu, nanti yang muncul tuh gambar tower itu ya. Gambar tower tuh, gambar menara tuh. Akun Facebooknya tidak ada, misal begitu tulisannya. Maka biasanya orang untuk ngecek atau melihat apakah dia masih diblokir atau tidak, nah itu cara mencarinya biasanya dari apa itu komentar yang pernah dia tulis. Nah, kalau diklik di situ, ternyata masih keluar gambar tower tadi, menara tadi. Artinya kita masih diblokir kan. Tapi kalau kita klik tersambung ke akun Facebooknya, oh ternyata blokirnya sudah dibuka ya. Dan lain-lain lah, Instagram, Twitter, dan seterusnya itu. Jadi tiba-tiba ya, seluruh akun media sosial kita yang diblokir sekarang tiba-tiba terbuka kembali. Nomor telepon juga begitu ya. Biasanya kalau kita coba miss call ya, kalau kita diblokir kan jawabannya dari operator tuh ya, nomor yang Anda hubungi tidak bisa ditemukan, atau nomor yang Anda hubungi apa begitu kan, ada jawaban dari operator. Sekarang ada nada sambungnya ya, walaupun mungkin belum diangkat. Nah, jadi tiba-tiba semua blokir media sosial, telepon, dan seterusnya sekarang terbuka. Itu yang pertama, ciri-cirinya. Ya, kemudian ciri yang kedua, tidak hanya membuka blokir media sosial kita, tetapi dia mulai aktif mencoba terhubung kembali dengan kita. Dia menunjukkan bahwa dia perhatian dengan kita. Nah, caranya bagaimana tuh?
Kalau kita posting sesuatu, dia mulai memberikan suka ya kepada postingan kita tadi. Tidak memberikan komentar, tetapi like. Kalau kita tidak pernah posting sesuatu dalam waktu yang lama begitu, ya dia akan cari postingan kita yang lama. Ya, dia like. Ya, kalau dia like kan ada pemberitahuannya juga di akun media sosial kita tadi. Loh, kok tiba-tiba ada like dari mantan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa dia mulai memperhatikan kita. Dan itu memang sesuatu yang sengaja ya, agar kita tahu bahwa dia pengen kembali. Atau yang paling kelihatan tuh ya, kalau dia masih berteman, tapi kalau tidak berteman ya biasanya dia mengajak berteman dulu kan. Nah, ngajak berteman, kemudian kita oke begitu ya. Kalau sudah berteman kan, walaupun belum memberikan komentar apapun, dia biasanya nanti melihat tuh stories kita tuh. Kalau di Facebook tuh stories ya. Itu akan kelihatan tuh siapa saja nih yang melihat stories kita akan kelihatan. Atau kalau di Instagram, kalau akun Instagram kita tidak di private, itu lebih mudah lagi tuh. Dia akan follow. Ya. Setelah itu apa yang kita posting di stories dia akan lihat. Nah, ketika kita lihat, oh dia ternyata melihat tuh postingan kita. Nah, apa pesannya yang sedang dia sampaikan? Itu pesan bahwa dia sedang memperhatikan kita. Ya, nah jadi itu ciri yang kedua. Nah, ini ciri yang ketiga nih yang paling penting ya. Seperti sesuatu yang tidak disengaja, tetapi sesungguhnya mantan menyengajakannya ya untuk bisa menunjukkan bahwa dia sekarang ingin kembali. Nah, apa itu ciri yang ketiga ini? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga nih, tiba-tiba kita lagi belanja di minimarket ya. Biasanya kita belanjanya di minimarket karena minimarket ada di mana-mana kan, dekat dengan rumah. Dan jauh dari rumahnya mantan. Nah, itu. Tiba-tiba ketemu mantan di sana. Ya. Sepertinya tidak sengaja ketemunya, tetapi sebenarnya mantan menyengajakan karena minimarket ini dekat dengan rumah kita, tapi jauh dari rumah mantan. Ya, jadi dia akan rajin tuh belanja di minimarket terdekat dengan rumah kita, ya. Atau dia sudah hafal yang menjadi kebiasaan kita. Kita belanja di mall setiap hari apa? Kalau baru nerima gaji, misal kalau orang kerja tuh ya. Biasanya hari gajian tanggal 1 sorenya biasanya pulang kerja kita belanja kebutuhan 1 bulan. Dia tahu persis mall mana yang jadi langganan kita karena harganya relatif lebih murah daripada mall yang lain. Ketemu dengan dia. Ya. Sepertinya tidak sengaja tetapi sebenarnya mantan menyengajakannya untuk datang ke mall di hari itu ya. Nah, jadi akan sering terjadi pertemuan kita dengan mantan. Kita lagi keluar rumah begitu. Tahu-tahu mantan lewat. Sepertinya tidak sengaja, tapi ngapain tidak sengaja? Wong rumahnya jauh,
Kok tiba-tiba dia lewat di depan rumah kita? Sesuatu yang sebenarnya dia sengajakan untuk bisa ketemu dengan kita, ya. Nah, jadi kalau ada 3 ciri ini, maka sesungguhnya mantan sedang memberikan pesan untuk bisa kembali bersama walaupun masih malu-malu, ya. Nah, sekarang ya, sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu memberikan respon yang baik ya. Jadi bukan kemudian menjauhi kalau memang masih ingin kembali. Kita memberikan respon yang baik ya. Mungkin kalau ketemu begitu ya kita menyapa, ngajak ngobrol, bertanya kabar walaupun mungkin terasa lebih canggung ya karena sudah lama tidak ketemu. Nah, kita sebaik mungkin lah kepada dia. Insya Allah ya, dengan segala kebaikan kita dan tentu juga dengan doa-doa panjang kita selama ini, insya Allah dia akan menjadi jodoh kita kembali. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.